Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang belum silahkan klik subscribe, silahkan klik like-nya dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Terima kasih yang sudah menonton video-video di Cahaya Kehidupan, terutama yang selalu mendengarkan setiap malam di catatan harian. Saya membuat catatan harian untuk memberikan inspirasi kepada Anda setiap hari. Supaya apa? Supaya Cahaya Kehidupan menemani hari-hari Anda. Supaya setiap hari Anda selalu ingat dengan cahaya kehidupan. Artinya apa? Setiap hari hidup Anda penuh dengan cahaya kebaikan, cahaya keberlimpahan, dan cahaya keberuntungan. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan semuanya hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesehatan, dan tentunya penuh dengan keberlimpahan. Bulan ini adalah bulan Agustus, artinya bulan yang dimana bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya. Hari ini, tanggal video ini saya buat adalah tanggal 15 Agustus. 2 hari lagi semua bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-75, 17 Agustus 2020. Yang ingin saya bahas adalah apa makna dari kemerdekaan sebenarnya. Kalau kita melihat secara hukum mungkin ya bahwa negara kita memang sudah merdeka. Disebutnya sejak tanggal 17 Agustus 1945. Ketika waktu itu Soekarno-Hatta membuat proklamasi bahwa bangsa kita merdeka. Artinya, kalau dihitung dari tanggal itu sampai sekarang memang sudah 75 tahun negara kita merdeka secara hukum. Tapi apakah itu makna kemerdekaan? Kali ini saya tidak akan membahas masalah hukumnya karena saya memang bukan orang hukum. Saya ingin membahas kemerdekaan personal dari masing-masing kita, dari masing-masing warga negara Indonesia. Merdeka artinya bebas, lepas dari belenggu yang menjajah. Dulu bangsa Indonesia ketika ingin membangun sesuatu harus nunggu dari pihak penjajah, ya. Ketika penjajah melarang, ya tidak mungkin bisa melarang. Ketika ingin membuat aktivitas apapun harus menunggu penjajah. Penjajah oke, baru iya. Tapi ketika penjajah melarang maka tidak bisa. Dan penjajah punya otoritas untuk mengatur semuanya sesuai keinginan mereka. Bangsa lain. Tapi sebetulnya makna kemerdekaan adalah bebas untuk berpikir, bebas untuk membuat keinginan dari tiap-tiap kita, dari masing-masing manusia Indonesia. Sudahkah Anda berani untuk bermimpi? Sudahkah Anda berani merdeka untuk berpikir apapun? Sudahkah Anda lepas dari belenggu ketakutan? Sudahkah Anda lepas dari doktrin-doktrin yang membelenggu? Sudahkah Anda berani keluar dari penjara penjajahan pikiran Anda sendiri? Ketika Anda punya impian, kemudian muncul ketakutan, ketika Anda punya keinginan, muncul doktrin yang melemahkan, itu tandanya pikiran Anda belum merdeka. Anda belum bebas. Kenapa? Dipenuhi doktrin yang membuat takut. Mau berpikir A, takut. Mau berpikir punya mobil, takut. Berpikir punya uang, takut. Berpikir kaya, takut. Padahal Tuhan itu menciptakan manusia ketika lahir keluar itu sebagai insan yang merdeka, sebagai makhluk yang merdeka. Buktinya semua bayi yang lahir menangis dengan sekeras-kerasnya, menangis dengan sekuat-kuatnya. Itu bukti bahwa Tuhan memberikan Anda hak kemerdekaan, hak untuk berpikir dengan kebebasan apapun juga. Yang lucu, ketika mengaku merdeka tapi takut, mengaku merdeka tapi untuk punya impian aja takut. Mengaku merdeka tapi ketika ingin kaya takut. Mengaku merdeka tapi ketika ingin punya impian menganggap tidak bisa.
Itu suatu hal yang kontradiksi sebetulnya. Ketika Anda mengaku merdeka, harusnya Anda merasa percaya diri. Orang-orang merdeka itu orang-orang yang percaya diri. Lihat ketika dulu Soekarno, Hatta, dan para kawan-kawan itu dengan percaya diri membaca teks proklamasi, dengan percaya diri mengibarkan bendera merah putih. Itulah orang-orang merdeka. Sehingga kalau Anda sekarang itu punya rasa yang minder, punya rasa yang tidak percaya diri, punya rasa yang di kepalanya itu penuh dengan ketakutan, maka berarti Anda belum merdeka. Kita di bulan Agustus ini, di tanggal 17 Agustus, kita merenung bukan untuk merenung bangsa ini. Kenapa? Untuk merubah bangsa yang besar harus dimulai dengan merubah manusia-manusianya. Percuma Anda berpikir merubah Indonesia, percuma Anda berpikir merubah bangsa yang besar ini dari Sabang sampai Merauke, itu sangat besar. Bangsa ini bisa berubah, bangsa ini bisa maju sesuai dengan tema HUT RI tahun ini, menuju Indonesia maju, kalau pikiran kita semuanya berpikiran yang maju ke depan untuk melepaskan semua di masa lalu ketakutannya, melepaskan hal yang negatif di masa lalu, melepaskan ketakutan, melepaskan hal-hal yang mistis, melepaskan hal-hal yang penuh dengan klinik. Itu yang membuat Indonesia maju, dan itu harus dimulai dari masing-masing kita sendiri, dari saya, dari Anda, dari teman-teman Anda, dari keluarga Anda, sekitar Anda. Ketika itu berubah, maka otomatis bangsa ini juga berubah. Bersama-sama kita buat kesadaran, kita bangun kesadaran untuk merubah diri masing-masing menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang penuh dengan kebebasan. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk membuat impian, untuk berani membuat cita-cita, berani untuk kaya. Satu orang berubah, menular ke sebelahnya, maka otomatis bangsa ini juga maju. Sepakat? Kita mulai dari Anda, kita mulai dari kita, dan coba Anda ulangi kalimat yang saya mau bacakan ini untuk diri Anda sendiri dan teman-teman Anda. Saya adalah pribadi yang merdeka. Saya sadar bahwa kemerdekaan adalah hak setiap orang, dan saya juga memiliki kemerdekaan itu. Saya bebas untuk menentukan nasib saya bebas untuk menentukan hidup saya. Oke, saya ulangi ya. Saya adalah pribadi yang merdeka. Saya sadar bahwa kemerdekaan adalah hak setiap orang, dan saya juga memiliki kemerdekaan itu. Saya bebas menentukan nasib saya, dan saya bebas untuk membuat hidup saya penuh kebaikan. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Indonesia maju mulai dari pikiran kita yang maju. Merdeka. Salam dari saya, Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.